warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya pasca putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang mana kita ketahui diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pemungutan suara ulang di Provinsi Jambi. Dan untuk masalah tersebut kami telah mengundang narasumber yang nanti akan beliau dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir di studio TVRI Jambi, pengamat politik Jambi, Bapak Dr. Fahmi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa juga kami telah mengundang KPU dan Bawaslu Kabupaten Batanghari dan nanti kita akan sapa nanti hadir melalui virtual Zoom meeting. Baik, sebelum kita sembari menunggu KPU dan Bawaslu Bang, kalau Anda mencermati ya, bisa dibilang sudah banyak sekali penyelenggaraan pemilu yang Anda ikuti, baik secara langsung termasuk juga mengamati. Apa yang kemudian Anda lihat yang pasca pemilu 2024 ini? Ada sesuatu yang berbeda atau sebenarnya ya ini persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang sedari dulu aja ini udah udah rutinitas lah persoalannya seperti itu. Ya, pertama memang yang harus kita pahami secara dalam bahwa pemilu itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat yang berdaulat. Dia melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, itu kan prinsip-prinsip dasarnya yang harus kita pegang. Nah, ini sudah dijalankan bertahun-tahun dari pemilu ke pemilu. Nah, dalam kaitan dengan pemilu terkini, bahwa memang ada satu proses transparansi yang terus dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu dan ini mestinya juga harus diikuti oleh peserta pemilu, diikuti oleh stakeholder, diikuti oleh masyarakat. Banyak bahwa transparansi ini dengan penguatan teknologi ini harus dimanfaatkan. Harusnya makin transparan dengan ada teknologi. Makin transparan, makin berkualitas pemilu. Seharusnya seperti itu. Dan ini di beberapa tempat ini sudah dimanfaatkan dengan baik. Tapi di sudut-sudut tertentu masih ada orang yang salah dalam pemahaman, yang masih menganggap bahwa ini bisalah diatur seperti ini, tidak mendorong demokrasi ini kepada arah yang lebih baik seperti itu. Artinya ada kesengajaan sebenarnya di situ. Ya, satu sisi ada kesengajaan, satu sisi ada unsur ketidaksengajaan. Nah, seperti juga kita memandang PSU di Batanghari. Nah, itu memang ada tiga pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali. Nah, informasinya seperti itu Nah, menggunakan hak pilih 2 kali. Nah, ini kan ada satu azas yang dilanggar, yaitu azas langsung itu. Bahwa kita kan one vote one delegation satu orang itu kan satu suara Nah, tidak boleh mengatasnamakan orang lain, itu kan tidak boleh, itu kan dilarang karena melanggar prinsip hak-hak azazi politik seseorang. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan itu, maka satu orang ini itu harus didudukkan betul oleh pemerintah dan penyelenggara. Bagaimana mendudukkannya itu? Satu, siapa dia? Alamatnya di mana kan? Nicknya seperti apa? Nah, saya mendapat kabar nicknya itu ganda. Nah, artinya ada sumber penyebab lain seperti itu. Nah, kalau ini sumber penyebab lain nick ini ganda, siapa yang ngurus nick ini? Yang ngurus nicknya pemerintah pusat. Nah, ini belum clear kan kalau ada nick yang ganda seperti itu. Data kependudukan kita berarti juga belum clear. Nah, belum clear gitu kan. Itu satu. Yang kedua, dalam proses faktualisasi daftar pemilih itu kan berproses dari orang melaksanakan pemutahiran pemutahiran kan itu berulang terus kan itu disisir disisir kalau ada yang ganda, kemudian kalau ada yang
nik ganda atau nama yang sama, kan? Iya. Itu kan disisir. Iya. Nah, artinya kalau masih ada yang seperti itu, berarti proses penyisiran itu tidak tuntas dilaksanakan oleh penyelenggara. Nah, mestinya ini harus tuntas. Kenapa orang ada di dua tempat, dua TPS, kan? TPS 2 dan TPS 4, ya? Yang saya tahu seperti itu, ya. Nah, ini ada proses pemutahiran yang tidak tuntas. Baik, ada dua sisi Bang yang mau saya bahas. Pertama, memang persoalan DPT ini kita katakan hampir setiap pemilu muncul, Bang. Mau pemilu maupun pilkada muncul baik pada saat, tapi sebenarnya lebih riuhnya itu setelah pemungutan suara, gitu. Kalau di tingkat penyelenggara memang pada saat pemutakhiran sebenarnya. Terus sisi kedua, Bang, agak sedikit membingungkan sebenarnya, Bang. Kalau Anda pasti sangat memahami lah teknis di lapangan, apalagi dengan pengalaman Anda sebagai penyelenggara. Ya, pemilih ini kan adalah warga setempat. Ya, yang mestinya kalau dipahami dalam konteks umum saja lah, mestinya kan penyelenggara di tempat tersebut mengenali juga warga setempat, Bang. Nah, sebenarnya di mana sebenarnya titiknya itu? Nah, seharusnya seperti itu. Orang ini kan warga situ, kenal, ya kan? Iya. Nah, kok ngapa milih lagi? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi memang di sisi yang lain, bahwa pemilih ini itu dia harus mendapatkan informasi yang utuh, terkait masalah haknya, terkait masalah kewajibannya, apa kewajibannya, apa haknya, ini kan. Nah, misal haknya dia harus mendapatkan informasi tentang sosialisasi, bahwa kalau saya milih 2 kali, maka saya akan terkena pidana dan merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Merugikan diri sendiri dan merusak demokrasi, seperti itu. Nah, ini munculnya kesadaran ini harus ada sosialisasi, harus mendapatkan informasi dari penyelenggara. Nah, ini dari sisi pemilih, atau memang ada pemilih yang nakal, memanfaatkan kesempatan. Tapi kalau pemilih yang berkesadaran demokrasinya tinggi, tentu dia tidak mau milih 2 kali, bahwa ini akan merugikan seperti itu. Baik, ini sembari menunggu KPU dan Bawaslu Batanghari juga ini, Bang. Ada yang, tapi nanti kita klarifikasi deh ke teman-teman Bawaslu. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu pada saat seleksi pengawas di tingkat desa, kalau tidak salah, itu kan di dalam aturan itu nanti kita klarifikasi sih. Rekrutmen syaratnya itu salah satunya adalah berdomisili di kecamatan, bukan desa, gitu. Nah, kalau menurut Anda, Bang, ideal seperti apa sih, Bang? Agar misalnya gini, kalau konteks Anda tadi mestinya penyelenggara tahu masyarakat yang memilih. Nah, tapi kalau konteksnya kecamatan tentunya lebih luas, Bang. Bagaimana, nanti kita klarifikasi apakah benar syarat itu seperti itu, gitu. Dan seharusnya memang syaratnya penduduk setempat, yang tersempat. Perlu memang orang yang ada di wilayah TPS tersebut mengenali lingkungan, itulah yang menjadi KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara itu, yang menjaga TPS, termasuk juga panwas TPS, kan. Nah, sehingga saling kontrol antara satu yang dengan yang lain. Nah, sehingga memang di KPU itu memang ada satu tradisi bahwa petugas yang melaksanakan pemutahiran data pemilih itu mereka nanti akan direkrut menjadi KPPS, karena untuk apa? Supaya dia tahu kan pemilihnya siapa. Nah, sorry, tadi saya mengkonfirmasi sedikit nih, Bang. Bahasa tradisi tadi artinya kan ini merupakan sebuah kebijakan yang kebijakan. Jadi orang yang teman-teman yang menjadi petugas pemutahiran itu direkrut menjadi KPPS. Nah, kenapa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dia tahu kan, ini sudah dimutakhirkan, kok kenapa muncul lagi? Nah, ini sudah dibuang, kok kenapa ada muncul lagi? Nah, dia bisa mencoret, kan? Wah, ini tidak bisa. Ini dia laporkan. Nah, termasuk juga surat pemberitahuan. Nah, kok ini ada 2 surat pemberitahuan? Kenapa disampaikan? Nah, kabarnya juga surat pemberitahuan itu 2, kan? 2 dikirim 2. Jadi apa orang ini bingung, kan? Ada 2. Jadi idealnya memang masyarakat yang memahami situasi dan sosial sekeliling. Tentu syarat. Baik. Kita tahan dulu, Bang. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita membahas berkaitan dengan pasca putusan PHPU di Provinsi Jambi. Kita sapa Komisioner KPU Kabupaten Batanghari, Bung Ansori, apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum, Bung Ansori. Halo, ya. Ya, apakah bisa mendengar suara kami dengan baik, Bung Ansori? Terdengar, Pak. Baik. Pasca ini, Bang, pasca putusan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi dan salah satu amar putusannya itu adalah mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam hal ini. Dan salah satunya adalah adanya PSU di beberapa TPS di Kabupaten Batanghari. Bisa dijelaskan, Bang? Mungkin sedikit lebih rinci lagi, Bang, seperti apa? Oh, ya baik, terima kasih Pak Presenter. Terkait dengan PSU di Kabupaten Batanghari, memang pada tanggal 10 Juni kemarin kita KPU Kabupaten Batanghari mendengarkan langsung putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi di MK. Kita hadir pada saat itu, kebetulan saya dan Ketua KPU Kabupaten Batanghari menghadiri langsung jadwal pembacaan putusan oleh MK itu. Jadi memang dari perkara 73 yang diajukan oleh PDI Perjuangan itu, sepertinya memang putusan inilah yang menjadi putusan final bagi MK bahwa dari 5 lokus yang hari ini digugat oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi, yang dikabulkan hanya 2 TPS untuk di Kabupaten Batanghari. Memang pada saat PDI Perjuangan mengajukan gugatan ini, yang diajukan ini kan 5 TPS. 5 TPS, ada 4 TPS di Kecamatan Marosbulu, yaitu di Desa Olak Kemang, Sipang Sungai Rengas, dan 2 TPS itu di Kemang Seri. Dan 1 TPS-nya itu berada di Kecamatan Morabulian, yaitu di Desa Rantepuri. Namun sepertinya memang keputusan MK terkait dengan 5 lokus yang dimohonkan oleh pemohon ini, hanya 2 TPS ini yang dikabulkan. Dan perintah MK dalam amar putusannya itu jelas bahwa yang di PSU kan itu adalah jenis pemilihan DPRD Provinsi Jambi, Dapil 2, Jambi 2. Begitu. Ya. Begitu, Pak. Baik. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Batanghari pasca putusan ini? Apa kemudian langkah-langkah atau instruksi mungkin dari KPU Pusat untuk persiapan dalam menghadapi PSU ini, Bung Ansori? Terima kasih, Bung. Ya, terkait dengan PSU di Kabupaten Batanghari ini, tentu memang kami setelah pembacaan putusan kemarin, kami segera berkoordinasi dengan provinsi. Kebetulan memang provinsi juga hadir di Jakarta pada saat itu mendengarkan putusan ini. Kita langsung rapat koordinasi dengan provinsi, dan provinsi tetap mengarahkan kepada kita memang karena memang dalam juknis kita di PKPU 25 tahun 2023 itu terkait dengan pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pelaksanaannya ini kan tetap menunggu arahan dan keputusan daripada KPU RI. Maka hari ini kita persiapan memang, ini saya di Jakarta dengan teman-teman komisioner, 4 komisioner sekarang berada di Jakarta untuk melakukan rakor. Nanti malam insya Allah dibuka oleh KPU RI, ini membahas terkait persiapan PSU yang akan kita laksanakan di Batanghari, Bu. Baik. Begitu kiranya, Bu. Baik. Kita coba ke anggota Bawaslu Kabupaten Batanghari, Bung Absor, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah Bang Noni, sudah. Baik. Bagaimana kemudian Bawaslu sendiri, Bung Absor, menanggapi pasca putusan ini, Bung Absor? Apa yang kemudian menjadi atensi khusus bagi Bawaslu sendiri dalam menghadapi PSU ini, Bung Absor? Baik, terima kasih Bang Noni. Tentunya terkait dengan putusan MK berkaitan dengan pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh MK untuk dilakukan di 2 TPS yang ada di Desa Kembang Seri, yaitu Kecamatan Marosbulu. Tentunya Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu pasti kami akan menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan pengawasan yang kaitannya dengan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang. Tentunya nanti kami akan berkoordinasi juga dengan KPU Kabupaten Batanghari terkait dengan persiapan khususnya berkaitan dengan logistiknya, kemudian kelengkapan alat-alat pemilihan atau pemungutan suara ulang,
Nah, ini juga menjadi fokus kami supaya nanti ketika pelaksanaan pemungutan suara ulang, logistik itu tersedia dengan sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian berkaitan dengan proses-proses pengawasan kami, khususnya berkaitan dengan sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti biasa, tidak ada perubahan sesuai dengan kewenangan kami, maka kami akan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan sampai nanti tahapan pemungutan suara ulang sampai nanti penghitungan yang dilakukan oleh jajaran KPU. Tentunya ini juga kami berharap partisipasi masyarakat juga untuk melakukan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu, tentunya dengan harapan bahwa pemungutan suara ulang yang sudah dinyatakan akan dilangsungkan oleh KPU nanti itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dengan harapan tidak ada hal-hal yang sifatnya nanti dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Tentunya dengan harapan PSU ini, meskipun ini pemungutan suara ulang, harapannya tetap berjalan sebagaimana mestinya pemungutan suara di fase-fase atau waktu-waktu sebelumnya. Seperti itu. Baik, Bang Absor, juga perlu kami konfirmasi ke Bawaslu Batanghari ini, bahwa kalau tidak salah di dalam muatan permohonan ini adalah juga terkait mengenai pada intinya adalah berkaitan dengan penggunaan hak suara yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, apakah kemudian persoalan ini juga sebenarnya juga diproses di Bawaslu Kabupaten Batanghari, Bung Absor? Baik, Bang Doni, terkait dengan kejadian peristiwa hukum yang terjadi di Muarosebo Hulu ini, betul, Bawaslu Kabupaten Batanghari melalui Divisi Penanganan Pelanggaran kami sudah melakukan penindakan terhadap 3 orang pemilih yang melakukan pemungutan suara lebih dari 1 kali. Nah, ini karena ini ada unsur pidananya, di mana di Undang-Undang 7 2017 pasal 516 itu dijelaskan bahwa bagi yang melakukan pemungutan suara lebih dari 1 kali, baik di 1 TPS atau 2 TPS yang berbeda, di TPS yang berbeda, ini konsekuensinya adalah pidana pemilu, di mana ancaman pidananya yaitu 18 bulan, kemudian denda 18 juta. Nah, terkait hal ini menjadi temuan kami di lapangan bahwa peristiwa hukum ini terjadi dan prosesnya akhirnya kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang ada di Sentra Gakumdu, yang ada di Bawaslu Kabupaten Batanghari, di mana di dalamnya ada tim dari Kejaksaan, kemudian Kepolisian dan Bawaslu. Dalam proses penanganan yang kami lakukan, dan akhirnya tanggal 10 yang lalu, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menyatakan bahwa 3 terdakwa ditambah 1 orang terdakwa, dalam hal ini ada salah satu oknum dari KPPS yang juga ikut terlibat. Nah, dinyatakanlah oleh hakim keempat terdakwa ini dinyatakan bersalah. Maka untuk proses penanganan pelanggarannya di Bawaslu Kabupaten Batanghari, khususnya berkaitan dengan pidana pemilunya, sudah dijalankan oleh tim daripada tim Sentra Gakumdu, yang mana telah diselesaikan di tingkat persidangan yang kemarin di tanggal 10 telah dinyatakan putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa keempat orang terdakwa ini dinyatakan bersalah. Baik, artinya terbukti. Baik, saya ke Bang Fahmi nih, Bang. Ada beberapa poin penting sebenarnya, Bang. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya akarnya tadi bahwa ada persoalan penggunaan hak suara. Tapi saya mau tarik ke pangkal sebenarnya, Bang. Bahwa sebenarnya kan hal ini kan terjadi di apa ya? Tadi Anda sudah mengatakan sebenarnya mestinya tahu gitu. Apalagi di sini kalau kita mendengar dari penjelasan anggota Bawaslu Kabupaten Batanghari ini ada keterlibatan penyelenggara pemilu juga di sini. Tapi kan kalau kita memahami, Bang, bahwa penyelenggara pemilu itu kan di tingkat apapun itu kan sifatnya kolektif kolegial. Nah, bagaimana misalnya Anda memandang ada kemudian oknum yang bisa bermain sendiri dalam hal ini? Ini kan terbukti. Tadi kalau dari kita mendengar penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Batanghari tadi. Ya, itu kan bisa saja terjadi ya. Kenapa? Karena dia tidak memberitahu ya. Tidak memberitahu kepada tapi kemudian dia tidak menyampaikan. Ya, tidak menyampaikan kepada 6 temannya ya. 6 temannya untuk milih itu. Nah, kemudian dalam proses penyelenggaraan itu kan kita kan sudah ada tinta ya. Tinta yang ditaruh di kelingking sini. Iya. Nah, itu kan bisa dicek. Makanya harus ketika orang masuk dicek juga tangannya kan. Nah, kalau ada tinta berarti ini sudah milih. Nah, ini pengalaman Abang nih, pernah di KPU juga, Bang. Sejauh mana kemudian daya tahan, kita katakan daya tahan lah ya, tahan tinta itu sebenarnya tinta apa? 3 hari ya.
3 hari ya? 3 hari, ini bertahan 3 hari. Nah ini proses ini tidak dilihat ya kan. Maksudnya itu sebenarnya SOP ya untuk kemudian ya, untuk melihat apakah sudah memilih. Karena itu kewajiban, maka tinta itu untuk membuktikan orang sudah milih. Sudah dia masuk dia daftar, daftar, kemudian dia dikasih surat suara, kemudian dimasuk ke dalam bilik suara, melakukan pencoblosan, kemudian dimasukkan dalam kotak suara, kemudian dia keluar itu harus menaruh kelingkingnya di tinta itu. Nah tinta itu dia tahannya 3 hari. 3 hari dan tidak bisa dihapus-hapus saja kan? Nah ini SOP yang seperti ini tidak terpantau, tidak terpantau dengan baik. Mungkin KPPS yang keberapa mesti harus melihatnya kan, atau KPPS yang baru masuk itu melihat ini sudah milih, kenapa harus milih lagi? Nah itu harus mestinya ini tidak sampai ke MK ya, karena sudah ketahuan ya kan, mestinya di PSU awal ya kan. Dan kalau saya tidak salah kan pengawas pemilu pun di tingkat bawah bisa merekomendasikan PSU seperti itu. Pengawas TPS ya. Nah kalau dia melihat itu juga seperti itu kan ini, nah itu mestinya memang antara penyelenggara satu dengan yang lain itu mesti harus sampaikan tadi kolektif kolegial. Itu kan pembagian tugas saja. Ini di pintu, kemudian ini di meja, kemudian ini di tempat tinta. Itu kan ada pembagian surat suara. Tapi keputusan tetap kolektif kolegial. Nah itu tetap transparansi. Nah karena itu semangat berdemokrasi itu mestinya di penyelenggara itu untuk menjaga hak rakyat itu tadi. Nah, kalau hak itu sudah dimain-mainkan, itu kan itu jadi bermasalah, kan? Jadi bermasalah. Nah, akhirnya terkena, kan? Terkena. Yang rugi siapa? Demokrasi rugi, rakyat seharusnya dia sudah selesai pemilu. Apalagi persiapan logistik lagi, anggaran lagi, itu kan banyak akibat-akibatnya. Karena gara-gara itu tadi. Tapi saya tertarik tadi Bang, saat Anda bilang sebenarnya masalah ini bisa selesai di tingkat bawah. Tapi ada juga sedikit, ya mungkin ya atensi masyarakat umum lah sebenarnya. Kalau kita menyaksikan sebenarnya kan dalam tingkatan pleno gitu ya. Pleno di kita langsung ke kabupaten aja lah. Pleno kabupaten gitu di provinsi dan bahkan pusat dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan masalah kebanyakan. Itu sebenarnya masalah-masalah yang ada di TPS. Yang kalau klaim artinya yang mengajukan keberatan itu sudah disampaikan di TPS. Nah, apa sebenarnya persoalan tidak selesai di TPS, Bang? Artinya kan saya sepakat bahwa Anda tadi sebenarnya tidak perlu berlarut-larut begitu. Karena ada juga yang menyepelekan. Nah, sudahlah ini kita urusan MK nanti, bukan urusan kita. Nah, yang seperti itu. Apalagi mungkin kita tidak tahu ini cuma 3 suara lah paling gitu ya. 3 suara tidak tahu. Tapi tidak tahu bisa membuat PSU begitu ya. PSU. Yang ruginya banyak kan. Negara rugi biayanya, masyarakat rugi waktunya kan. Rugi ekonominya juga, seharusnya dia mencari pada besok itu, tentu dia suruh milih ya kan. Nah ini kan jadi mencoreng ya demokrasi. Dari 11.000 TPS di Provinsi Jambi ini, 2 TPS itu bisa mencoreng. Tapi secara umum berhasil ya, sukses ya. Ada perkembangan 0% ya. Tapi gara-gara 2 TPS menjadi isu publik itu kan, kalau kita buka ini kan, tadi ada apa? Mulai tadi dari hulunya itu NIK itu tadi. Persoalan yang harus kita kemudian mulai dari pemutakhiran, yang transparan, kemudian dalam pemberian undangan, ya kan, atau surat pemberitahuan katanya kan. Nah kemudian dalam proses pelaksanaan, cek di awal orang masuk, kemudian menorehkan tinta segala macam. Nah itu akhirnya banyak hal-hal yang menjadi pelajaran. Berhal ini kan berulang-ulang ini tidak pas seperti Baik. Kita tahan dulu Bang Pami. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Nah, ini langsung ada penelpon. Kita sapa dulu Bang ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
Halo. Selamat sore Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Bung Doni, sehat. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Dr. Fahmi, Pengamat Politik Jambi yang saya hormati. Ya, saya juga sangat kaget ya, karena berita ini baru saya terima di Jambi hari ini, di PRI Jambi ya, beritanya. Ya kan, artinya berita tadi, barusan tadi jam 4. Saya kaget ada persoalan pasca putusan MK tentang ada 2 desa, 2 TPS yang dilaksanakan pemilihan surat suara ulang. Jadi cukup tidak lengkap yang menerimanya. Tapi apapun itu namanya, ya kita harus akui inilah kualitas pemilu, ya kan? Yang katanya banyak bermasalah, yang memang banyak, ya kan? Nah, kalau berkaitan dengan persoalan yang kita bicarakan ini disebut dengan kecurangan pemilu itu macam-macam. Ya, satu yang saya ketahui itu KTP coblos sana coblos ini, termasuk itu yang di Batanghari itu ganda kan? Ya, dari Anda itu Anda itu, ya. Lantas rekapitulasi angka yang tambah sana tambah sini, ya dia. Lantas daftar pindah pemilih itu kan rawan, kertas suara berlebih, tidak hadir memilih, kertas suara cadangan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Padahal pengawasan itu dari Undang-Undang 7/17 dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Jadi kok bisa terjadi modus operandi pemilu yang kita curigai tentu. Baik mungkin ada kerjasama penyelenggara pemilu dengan masyarakat ini. Ya karena di daerah itu saja yang menjadi persoalan. Orang-orang itu juga kan ada permain, lah mungkin masyarakat sendiri yang bermain. Tentu dengan penyelenggara pemilu. Nah ini kan artinya menjadi daya rusak pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ya kan? Kita takut sekali kalau ini contoh kecil ini nanti akan terulang di pilkada yang sedang berlangsung ini. Ya kan? Sangat merugikan menurut saya, Bung Doni dan Bapak Fahmi narasumber. Ya kita akan mengeluarkan duit lagi, bentuk panitia lagi. Jadi, ya itu yang disebut dengan mundurnya demokrasi. Demokrasi itu mundur gitu. Nah. Bagaimana kontennya itu bisa menjadi 6? Ya saya kasih 5,5 lah penyelenggaraan pemilu ini untuk 2024, 2000. Baik. Ya yang pilek caleg kemarin itu, ya angka 5 lah. Nggak bisa kita kasih angka 6. Ya kan baik penjaga pemilu masyarakatnya, ya kan pengawasnya juga. Seolah di Batanghari itu tidak ada pengawas. Itu intinya yang bisa saya katakan, tidak ada pengawasnya. Belum aja jalannya. Jadi saya rasa itu saja, sulit saya mau membicarakannya. Mudah-mudahan ya kita harapkan ini menjadi cambuk untuk pilkada yang sedang berjalan sampai dengan 27 November 2024 yang akan datang. Dari demikian, mohon maaf, itulah yang harus kita terima. Kualitas SDM penyelenggara pemilu, kualitas SDM penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih, termasuk tokoh-tokohnya, itulah yang harus kita terima. Terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau ke ini nih, ke Komisioner KPU Kabupaten Batanghari. Bung Ansori masih terhubung dengan kami? Halo, Bung Ansori, KPU Batanghari. Bung Ansori masih bergabung bersama kami, KPU Batanghari? Masih, Bung. Baik. Ini tadi kebetulan sudah disentil nih sama Bang Fahmi dan penelpon kita juga. Nah, salah satu implikasi nanti kan ke anggaran, Bung Ansori ya. Nah, bagaimana kemudian, apakah memang anggaran untuk PSU ini memang sudah disiapkan sedari awal atau memang ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, Bung Ansori? Yang jelas, saya patut informasikan bahwa memang sehari ini kita tetap menunggu arahan KPU RI, Bung Doni, terkait dengan teknis, terkait soal anggaran juga, tentu tetap kita menunggu arahan KPU RI terkait PSU di Kabupaten Batanghari untuk 2 TPS ini.
Tetapi memang yang harus saya sampaikan juga di forum yang terhormat ini, saya ingin menginformasikan bahwa sebenarnya Bung Doni, kita KPU Kabupaten Batanghari, ini kan kita telah melaksanakan PSU sebelumnya. PSU kita ini kita laksanakan di 10 hari atas rekomendasi Bawaslu. Oke, oke. Jadi kita ini jatuhnya 2 kali PSU udah. Nah, sampai yang keduanya ini kan, untuk yang 2 TPS Kembang Seri ini. Jadi pada dasarnya memang KPU Batanghari ini kan kita bersifat pasif, kita selaku penyelenggara, bahwa ketika ada memang peserta pemilu yang menganggap memang masih ada ruang untuk mereka mengajukan permohonan, penggugatan segala macam. Dan tentu memang kalau dalam undang-undang pemilu kita bahwa soal pemilu ini kan putusan final mengikatnya memang ada di MK. Soal proses hukumnya. Jadi memang kita ini salah satu kabupaten yang memang jujur saya katakan sangat kita merasa ya harus memang siap melaksanakan segala konsekuensi hukum ya, karena memang di 10 hari itu kita sudah melaksanakan PSU itu di 4 TPS Bung Doni. 4 TPS dan 2 TPS ini memang tidak ada rekomendasi untuk PSU ya Bung Ansori, atau memang tidak ada kejadian menonjol yang disampaikan baik oleh pengawas pemilu atau dari jajaran KPU sendiri Bung Ansori? Itu yang saya juga sepakat tadi dengan Dr. Fahmi yang mengatakan pada dasarnya memang jika memang kemarin dirasa sebenarnya bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemilu, kan kemarin sudah ada 10 hari sebenarnya ruang yang diberikan oleh undang-undang atau aturan pelaksanaan itu dilaksanakan di 10 hari dengan rekomendasi Bawaslu. Namun pada saat itu belum ada ini terkait dengan 5 lokus yang diajukan ke MK. Dan yang perlu dicatat bahwa kami pleno kabupaten itu di tanggal 2, 3, dan 4 Maret. Ya. Nah, terkait putusan-putusan yang keluar untuk soal 5 lokus ini, karena memang Bawaslu Kabupaten Batanghari ada mengeluarkan putusan, mungkin nanti Pak Afsor silakan diklarifikasi juga bahwa putusan itu pun dikeluarkan oleh Bawaslu pasca daripada pleno kita di Kabupaten Batanghari Bung Doni. Nah, namun memang karena memang ini ruang memang masih terbuka, ini adalah amanah undang-undang. Mau tidak mau kami KPU Batanghari memang ya siap sedia. Karena ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU dan dirasa dengan 5 lokus yang hari ini memang diajukan. Alhamdulillah kalau kita melihat dalam proses yang telah kami proses di Mahkamah Konstitusi bahwa 5 TPS ini kan kami bisa mempertahankan untuk tidak semuanya di PSU-kan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya dari 5 yang diajukan ini kan cuma 2 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3-nya itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu sementara. Baik. Saya ke Bung Absor nih dari Bawaslu Kabupaten Batanghari. Masih terhubung dengan kami Bung Absor? Halo? Apakah masih terhubung bersama kami? Masih. Baik. Ini perlu juga mungkin dikonfirmasi juga ini Bung Absor. Nanti kan tentu apapun yang terjadi nanti penyelenggaraan PSU ini kan akan berjalan. Salah satunya kan tidak terlepas dari instrumen pengawasan juga di sana, gitu. Akan institusi pengawasan sendiri. Apakah nanti memang juga akan direkrut pengawas nanti untuk pengawas ad hoc-nya juga secara khusus? Ya baik, terkait dengan pengawas kita nanti di tingkat TPS, Bung Doni, ini sudah ada surat edaran juga dari Bawaslu terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan nanti di tingkat TPS. Jadi berdasarkan surat edaran yang kami terima tentang nomor 75 tahun 2024 tentang penegasan masa tugas lembaga pengawas pemilu ad hoc dalam rangka pemilu serentak tahun 2024. Jadi pada dasarnya kalau untuk pengawas kita, baik itu kecamatan maupun desa, itu berakhir masa tugasnya pada tanggal 1 Mei 2024 yang lalu. Nah, berdasarkan surat edaran ini, selanjutnya dengan adanya kondisi di mana terjadinya PSU yang berasal dari putusan MK ini, akhirnya memang surat edaran ini menegaskan bahwa Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan Desa dapat diaktifkan kembali apabila ada putusan MK tentang pemungutan suara ulang. Maka berdasarkan surat edaran ini, pengawas kita yang akan melakukan pengawasan nanti ketika pemungutan suara ulang ini, itu akan diaktifkan kembali pengawas kita yang ada di kecamatan
maupun yang di kelurahan desa berkaitan dengan pemilu yang lalu. Jadi tidak ada rekrut ulang, hanya memang dapat diaktifkan kembali sifatnya. Seperti itu Bung Dodi. Baik. Artinya nanti akan tetap menggunakan instrumen pengawasan yang menyelenggarakan pengawasan pada saat pemilu lalu, seperti itu ya, Bung Absar? Iya, gitu Bang Dodi. Ya. Baik. Saya ke Bang Fahmi nih. Ya lagi-lagi begini Bang ya. Kita kembali ke topik ke pembahasan kita awal. Sebenarnya masalah ini bisa kita katakan ya, kita tidak hanya mengatakan terjadi di Provinsi Jambi saja, mungkin di tempat lain juga terjadi. Persoalan pemilih tidak jauh dari pemilih sebenarnya Bang. Tapi ya isunya saja mungkin berbeda. Mungkin ada yang memilih lebih dari 1 kali, ada yang tidak berhak memilih kemudian memilih, tidak ada dalam DPT kemudian memilih, atau misalnya memilih dengan cara tertentu. Umumnya permasalahan itu berkaitan dengan cara memilih. Dan ini bisa kita katakan ya hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilu muncul nih, dan isu persoalan PSU juga tidak jauh-jauh dari ini sebenarnya Bang, dari baik pilkada lalu entah mungkin pemilu di tahun-tahun yang lalu. Nah, dengan sebenarnya potensi ini kan sudah terang benderang sebenarnya. Artinya ada potensi-potensi tertentu yang kemudian akan merusak jalannya pemilu. Nah, sebenarnya ada tidak instrumen dalam pengalaman Anda atau pengetahuan Anda sebenarnya di dalam penyelenggaraan pemungutan suara lah, setidak-tidaknya seperti itu. Instrumen-instrumen kerja yang jelas begitu untuk menentukan fokus mana yang kemudian harus diperhatikan. Karena ini sudah pernah presiden sebelumnya PSU dan sebagainya seperti itu. Nah gini ya, ada memang orang atau penyelenggara itu berpikiran ya, bahwa pemutakhiran itu sudah selesai dengan ditetapkan DPT. Nah padahal sebenarnya tidak begitu. Ya. Bahwa DPT ini itu kan hanya untuk mencetak surat suara ya, dan untuk menentukan jumlah surat suara dan logistik lainnya. Nah maka DPT ini memang harus betul-betul dikerja dengan bagus kan, dengan baik, dengan bagus dan sesuai dengan SOP ya. Jangan sampai DPT bermasalah. Nah lalu pertanyaan tadi Bang, sebelum Anda lanjutkan, kapan DPT itu final sebenarnya? Nah DPT itu final kan ada tahapannya kan, tahapannya. Apakah dengan ditetapkannya DPT atau memang hingga hari pemungutan suara itu artinya kita masih bisa membicarakan daftar pemilih itu? Masih. Kenapa? Karena terkait masalah status ya, statusnya orang meninggal. Oh ya. Nah, orang meninggal. Itu kan nggak bisa diprediksi. Ini Bang. harus ya diprediksi, tidak bisa ditahan. Gitu. Ditunda-tunda nggak bisa ya. Nah inilah tugas dari PPS dan KPPS bahwa kalau ada yang meninggal itu dicoret bahwa ini dipastikan status meninggal. Nah kadang-kadang penyelenggara bawah ini tidak mau mencoretnya. Kenapa? Alasan? Ya, minta surat keterangan kematian segala macam. Padahal dia tahu nih orang sudah meninggal. Nah, coret itu dan surat pemberitahuannya tidak boleh diberikan dan itu dikembalikan kepada atau jangan-jangan memang PPS. Syarat pencoretan itu harus ada surat keterangan misalnya yang meninggal. Ya memang ada seperti itu ya. Tapi tidak bisa menunggu itu, kita harus ambil keputusan. Ya artinya tanpa surat atau dengan tidak bahwa memang orang meninggal ya meninggal gitu. Buktikan ada meninggal kan itu coret. Orang pindah. Nah, dia sudah pindah nih kan. Nah, itu kadang-kadang takut menghilangkan hak orang lain padahal kan sudah pindah. Kemudian orang berubah statusnya. Dulu statusnya dia orang biasa. Nah, kemudian dia lulus Polri kan? Polri atau TNI. TNI. Nah, tidak mau juga coret, takut. Nah, ini karena dengan alasan DCT sudah ditetapkan nih. Ditetapkan. DPT sudah ditetapkan. Jadi memang itu berproses sampai ke hari di depan hari pemungutan suara itu. Proses penyisiran itu seperti itu. Harusnya. Makanya dalam beberapa pemilu yang terakhir ini itu ada absen. Orang di absen untuk memastikan betul bahwa jangan sampai hak pemilih ini diabaikan. Itu kan hak. Nah, pemilu itu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Mereka daulat lah. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, itu sampai ke hari H itu berproses. Nah, setelah itu masuk. Nah, itu dicek lagi di akhir dengan tinta itu. Memastikan. Nah, memastikan betul kan. Jangan sampai ada orang memilih 2 kali, 3 kali itu tadi kan. Nah, ini SOP yang seperti itu, cross check seperti itu. Mungkin ada yang tidak jalan kan. Ada yang menganggap sudahlah awak lah kan. Kita semua tahu lah tidak ada masalah. Nah, padahal jadi bermasalah dalam konteks tadi saya sampaikan di awal bahwa pemilu itu penggunaan kedaulatan rakyat.
Nah, rakyat mendaulat ini itu kan ada kewajibannya, ada haknya. Nah, hak-hak mereka yang terabaikan. Akhirnya apa? Korbannya jadi banyak, ya. Negara jadi korban. Implikasinya sangat banyak. Baik. Kita tahan dulu, Bang Fahmi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali untuk segmen terakhir setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Dan untuk itu kami mohon pesan-pesan mungkin dari KPU Batanghari, Bung Ansori. Apa yang ingin Anda sampaikan singkat saja? Terima kasih telah mengundang kami dalam forum yang terhormat ini. Kami tentunya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Batanghari dan menginformasikan juga bahwa kita tetap optimis KPU Kabupaten Batanghari siap melaksanakan PSU ini dengan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan prosedur, dan kita awasi bersama proses PSU yang akan kita laksanakan nanti. Ya, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama lagi karena kami diberi waktu 30 hari. Namun karena memang ini masih di awal-awal, tentu kami menunggu arahan dari KPU RI. Baik. Namun jangan lupa juga sedikit lagi Bung Doni bahwa kita tetap fokus juga bahwa tahapan pilkada kita di Kabupaten Batanghari juga sudah mulai. Jadi jangan berfokus dengan PSU-nya saja, bahwa dengan segala aturan main terkait pilkada kita juga harus terus melek, ya kan, membuka diri, jangan sampai nanti di pilkada justru pelanggaran-pelanggaran ini terjadi lagi gitu. Baik. Itu saja Bung Doni. Terima kasih. Itu harapan kita bersama, Bung Ansori. Bung Absor, pesan-pesan Anda singkat saja. Baik, terima kasih Bang Doni, izin Dr. Fahmi juga. Terima kasih juga udah mengundang kami. Tentunya Bawaslu Kabupaten Batanghari berharap pelaksanaan PSU ini berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang yang dapat mengganggu daripada berjalannya PSU ini. Tentunya kami Bawaslu Kabupaten Batanghari akan bersinergi juga dengan KPU sehingga proses-proses PSU nanti berjalan dengan baik. Nah, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Komisioner KPU Batanghari, Bang Ansori, memang menyampaikan bahwa pilkada sudah masuk, tahapannya sudah berjalan. Harapannya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di Muaro Sebu Ulu ini, khususnya di satu desa yang ada di 2 TPS di situ yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, harapannya di pilkada nanti kejadian-kejadian ini tidak terjadi lagi. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya, ayo patuhi aturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu. Terima kasih itu Bung Doni. Baik. Bang Fahmi, pesan-pesan Anda. Ya, baik ya. Dari 2.600.000 pemilih ya. Itu ada partisipasi 84% ya. Itu saya menganggap bahwa KPU sudah berhasil menjalankan. Ada peningkatan. Ya, di Provinsi Jambi ya. Kemudian dari 11.000 TPS ada 2 TPS bermasalah, itu 0%. 0,0%. Namun ini menjadi suatu pembelajaran ya. Pembelajaran bagi bagi masyarakat ya. Harus tahu hak dan kewajiban. Kemudian bagi penyelenggara itu harus taat dengan hukum. Tadi ada satu penyelenggara yang terlibat ya. Nah, itu jadi pelajaran. Dan bagi stakeholder yang semua pemangku kepentingan ini harus menjadi perhatian bahwa masih ada celah-celah yang bisa mengotori pemilu. Baik. Artinya jangan sampai nilas titik rusak susu sebelah. Ya, itu. Seperti itu. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memutus adanya PSU di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Dan tentunya harapan kita bersama semoga PSU dapat berjalan lancar dan tentunya mari sama-sama kita kawal demokrasi ini karena demokrasi merupakan hajat kita bersama dalam bernegara. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.